Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di workshop penulisan artikel dan publikasi jurnal ilmiah. Teman-teman, kali ini kita akan bicara tentang definisi artikel ilmiah. Artikel ilmiah didefinisikan oleh beberapa pakar dengan definisi yang berbeda-beda. Slameto sendiri mendefinisikan artikel ilmiah sebagai laporan hasil penelitian ditulis dan dipublikasikan dalam seminar maupun dalam jurnal ilmiah. Namun tidak jarang artikel ilmiah juga merupakan hasil perenungan atau pemikiran mendalam dalam upaya mengembangkan suatu bidang ilmu tertentu. Sedangkan Ismail dan Elihami mendefinisikan artikel ilmiah sebagai hasil pemikiran dan kajian pustaka serta hasil pengembangan proyek yang dapat dipublikasikan dalam jurnal, proceeding, dan majalah ilmiah. Jatmiko dan kawan-kawan mendefinisikan artikel ilmiah sebagai suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang yang melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis yang sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu. Kaidah inilah yang menjadi perbedaan antara artikel ilmiah dengan sebuah makalah. Kaidah yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah kaidah yang telah disepakati sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional, ataupun dapat dipublikasikan ke conference baik nasional maupun internasional. Kaidah ilmiah ini sendiri bisa dilihat dari yang namanya metodologi yang bisa digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah. Sehingga sebuah artikel ilmiah seharusnya memiliki metodologi dan metode riset yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Ketika kita bicara tentang artikel ilmiah, maka tidak lepas dari metodologi dalam penyusunan artikel ilmiah. Perlu dipahami oleh teman-teman, awalnya dalam penyusunan artikel ilmiah di Indonesia, terdapat dua model dalam penyusunan artikel ilmiah. Yang pertama adalah artikel research dan yang kedua ada artikel literatur. Namun, seiring perkembangan dari perubahan paradigma yang ada dalam penyusunan artikel review ya itu mulai ditinggalkan karena Kemendikbud menganggap artikel yang dianggap sebuah artikel ilmiah adalah artikel yang memiliki metodologi penelitian sehingga diharapkan teman-teman dalam menyusun artikel dapat menggunakan metodologi sebagai dasar penyusunan artikel ilmiah. Dalam perkembangannya sendiri, artikel literatur review yang awalnya biasanya digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah dengan tidak melampirkan metodologi mulai ditinggalkan dan beralih kepada sebuah upaya untuk menggunakan metode literatur review yang menggunakan metodologi. Ini bisa teman-teman lihat dari perkembangan beberapa kajian metodologi tentang kajian kepustakaan seperti meta-analisis atau metasintesis. Nanti akan kita contohkan dalam penyusunan metodologi sebagai salah satu kriteria untuk kajian artikel kepustakaan. Dalam artikel ilmiah terdapat beberapa tipe riset desain. Di antaranya ada kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Umumnya artikel ilmiah itu sendiri terdiri dari tiga desain riset ini. Namun ada juga yang tadi saya sebutkan desain untuk artikel yang berdasarkan pada kajian kepustakaan. Di penelitian kuantitatif sendiri terdapat dua desain ya, eksperimen ataupun non-eksperimen, baik quasi, true, single subject untuk eksperimen, dan untuk non-eksperimen ada deskriptif, ada riset komparatif, korelasi, survei, dan ex-post facto. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, ada penelitian etnografi, fenomenologi, case study, grand theory, critical study, konsep analisis, dan history analisis. Sedangkan di mixed method ada explanatory dan exploratory, serta ada juga penelitian triangulasi. Untuk tipe data sendiri, yang tadi saya sebutkan, ada data primer yang menghasilkan penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan ada data sekunder yang menghasilkan sebuah metodologi dalam kajian yang disebut studi kepustakaan. Di sini bisa dilihat ya, dari data-data primer menghasilkan sebuah riset-riset yang
Kuantitatif, kualitatif, dan mixed method biasanya menggunakan pola survei, interview, focus group, observation, ataupun angket ya. Sedangkan untuk riset-riset yang menggunakan studi kepustakaan, yang berdasarkan kepada online riset, literatur riset, ataupun case study terhadap suatu kasus. Lalu bagaimana bentuknya untuk metode studi kepustakaan? Dalam studi kepustakaan, terdapat berbagai macam metode juga yang biasa disebut literatur review, kemudian berkembang menjadi systemic literatur review. Ada banyak macamnya, namun yang secara umum itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah meta-analisis, yang kedua biasa saya sebut metasintesis. Meta-analisis sendiri lebih kepada studi kepustakaan, namun menggunakan analisis kuantitatif sebagai analisis data. Sedangkan metasintesis atau biasanya lebih familiar orang menyebutnya dengan systemic literature review, itu merupakan studi kepustakaan dengan menganalisis menggunakan kualitatif, sehingga terdapat dua perbedaan antara meta-analisis dan metasintesis. Jika kita merujuk kepada APA style, tentang paper format, jadi perlu kita pahami bahwasanya kita berada di bidang keilmuan social science yang menggunakan format APA style, American Psychological Association, itu menetapkan tentang bagaimana tentang format penulisan sebuah artikel ilmiah. Dan ini yang menjadi rujukan kita ya, termasuk dalam penyusunan daftar pustaka. Di APA style sendiri sebenarnya sudah ada acuan tentang apa yang disebut dalam artikel ilmiah. Jadi di APA itu ada Journal Article Report standar tentang bagaimana standar penulisan artikel ilmiah. Di sana hanya terdapat tiga metodologi yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah. Jadi ada kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Di kuantitatif sendiri, itu terdapat berbagai macam desainnya, dari mulai primary quantitative research, eksperimen, non-eksperimen, special design, analisis, dan meta-analisis. Jadi, studi kepustakaan tadi yang menggunakan analisis kuantitatif dikategorikan di IPA style sebagai metode kuantitatif ya, meta-analisis. Sedangkan untuk kualitatifnya ada dua ya, primary kualitatif dan kualitatif meta-analisis. Ini yang tadi saya sebutkan metasintesis atau systemic literature review dikategorikan sebagai analisis kualitatif kalau di IPA style. Sedangkan untuk kualitatif yang lain baik dari Grandit maupun yang metodologi yang lain itu masuk dalam kategori primary qualitative research. Dan mixed method. Jadi ini ada pola penulisan mixed method dalam penyusunan artikel ini. Sehingga dapat disimpulkan untuk menyusun artikel ilmiah sendiri diharapkan memiliki kriteria-kriteria tertentu. Utamanya adalah yang menjadi ciri khas adalah memiliki metodologi yang tepat dalam penyusunan artikel ilmiah. Oke teman-teman, itu mungkin untuk pengantar tentang definisi artikel ilmiah. Nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih.